Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resyana Putri dengan NIM 102042400089 berasal dari kelas 2401. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan membuat database obat. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita pertama-tama buat database obat 089 karena NIM saya terakhir 089, lalu kita use obat 089, lalu masuk ke task pertama yaitu membuat tabel-tabelnya. Yang pertama ada tabel obat menggunakan sintaks create table obat underscore 089 dengan atribut ID obat sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu ada nama obat dengan tipe data varchar, dan ada harga obat. Lalu ada tabel transaksi obat dengan atribut ID transaksi dengan sebagai primary key-nya. Lalu ada ID pasien, ada ID obat, ada jumlah obat, waktu transaksi, dan ID obat ini merupakan foreign key dari tabel obat. Lalu yang ketiga ada tabel log transaksi obat dengan atribut ID log sebagai primary key, lalu ada ID transaksi, total harga, dan ID transaksi merupakan foreign key yang diambil dari tabel transaksi. Lalu masuk ke tugas yang kedua yaitu memasukkan data-datanya. Yang pertama ada data obat menggunakan sintaks insert into obat dengan parameter ID obat, nama obat, harga obat dengan value-nya. Di sini bisa dilihat ada ID obatnya 101, nama obatnya paracetamol, harga obatnya 5.000. Lalu ada ID 102 dengan nama obat amoxicillin dengan harga 10.000, dan ada ID obat 103 dengan nama obat antasida dan harganya 3.000. Lalu ada data transaksi obat sama menggunakan sintaks insert into. Dia isinya ada ID pasien, ID obat, dan jumlah obat dengan value-nya ID-nya 1, ID obatnya 102, dan jumlah obatnya 3, dan seterusnya. Nah, untuk melihat isi tabel yang sudah diisi datanya bisa menggunakan sintaks select bintang from tabel yang mau diambil, misalnya tabel transaksi obat. Kita select aja, lalu kita execute. Lalu tabel transaksi obat akan ditampilkan. Sama halnya kalau misalnya mau melihat isi tabel obat, kita pakai sintaks select bintang from obat, lalu kita execute, nanti muncul tabel obat beserta isi data-datanya. Lalu untuk task yang ketiga kita bikin trigger. Kita bikin triggernya setelah transaksi obat. Yang pertama kita pakai delimiter ini supaya SQL bisa mengenali seluruh blok trigger sebagai satu perintah utuh. Lalu kita pakai create trigger after insert transaksi obat, membuat trigger dengan namanya tuh after insert transaksi obat. Lalu after insert on transaksi obat, trigger ini dijalankan setelah data masuk ke tabel transaksi obat. Lalu ada for each row, ini menandakan trigger ini berjalan untuk setiap baris yang dimasukkan. Lalu begin untuk awal dari blok kode trigger. Lalu declare total harga transaksi dengan tipe data integer, ini mendeklarasikan variabel lokal total harga transaksi dengan tipe data integer untuk menyimpan hasil perhitungan. Lalu ada select harga obat bintang new titik jumlah obat into total harga transaksi from obat, dan where ID obat sama dengan new ID obat. Ini mengambil harga obat dari tabel obat berdasarkan dengan ID obat yang baru dimasukkan dengan new titik ID obat, lalu mengalihkan harga obat dengan jumlah obat, jadi new jumlah obat. Lalu hasilnya disimpan ke variabel total harga transaksi. Lalu ada insert into log transaksi obat dengan parameter ID transaksi, total harga, value-nya new ID transaksi, dan total harga transaksi. Ini adalah memasukkan data baru ke tabel log transaksi obat. ID transaksinya diambil dari
transaksi yang baru, yaitu new ID transaksi, dan total harga adalah hasil dari perhitungan tadi. Lalu jangan lupa pakai N untuk akhir dari block trigger, dan slash 2 kali untuk menandakan akhir statement trigger, dan delimiter untuk mengembalikan delimiter yang pertama. Oke, untuk ngetes triggernya itu beneran berjalan, kita bisa menggunakan kita tes menggunakan sintaks insert into transaksi underscore obat 089 dengan isinya ID underscore pasien, lalu ada ID underscore obat, terus ada jumlah underscore obat, lalu masukkan value-nya, itu misalnya 4, ID-nya ID pasiennya 4, ID obatnya 101, dan jumlah obatnya 2. Titik koma. Coba kita jalanin. Di sini berhasil, terus kita bisa pakai untuk menampilkannya. Kita lihat dari ini, select bintang from log transaksi underscore obat underscore 089, jangan lupa titik koma. Terus kita jalanin dia berhasil apa enggak. Berhasil, jadi yang udah kita tambahin tadi udah masuk ke tabelnya. Selanjutnya untuk task yang keempat, kita buat start prosedur tambah obat. Di sini kita pakai sintaks delimiter dulu untuk pertama-tama, lalu mulai ke create prosedur tambah obat 089 dengan parameter in PID pasien dengan tipe data integer, in ID obat dengan tipe data integer juga, dan in jumlah obat. Lalu pakai begin untuk awal blok prosedur, masuk ke insert into transaksi obat dengan parameter ID pasien, ID obat, dan jumlah obat, dengan value-nya pakai PID ID pasien, PID obat, dan P jumlah obat. Di sini memasukkan data transaksi baru ke tabel transaksi obat menggunakan nilai parameter yang dikirim saat prosedur dipanggil. Lalu jangan lupa pakai N untuk akhir dari blok prosedur, dan slash 2 kali. Terus pakai delimiter lagi untuk mengembalikan delimiter. Oke, di sini kita bisa lihat kalau misalnya store prosedurnya sudah berhasil ditambahkan, dia bakal sukses. Terus di sini kita mau tambah data. Caranya pakai sintaks call, terus habis itu tambah obat 089. Kita misalnya mau tambahinnya 5, ID-nya 103, jumlahnya ada 4. Jangan lupa titik koma. Terus kita jalanin, dia berhasil ditambahkan. Terus habis itu kita mau lihatnya pakai select seperti biasa, select bintang from transaksi underscore obat underscore 089, jangan lupa titik komanya. Terus kita jalanin, dia bakal otomatis masuk. Oke, di task kelima ini menggunakan konsep DCL, di mana kita membuat dua user baru. Karena nama aku Reisha Naindra, jadi yang pertama kita buat user Reisha. Reisha ini punya izin untuk menambahkan data saja. Jadi kita bisa mengakses database ini dari komputer lain, tapi cuma bisa nambahin data doang. Terus kalau user Naindra ini kita bisa melihat datanya aja tanpa bisa mengubahnya. Nah, nanti di akhir-akhir kita menggunakan flash privilege supaya MySQL ini bisa mengenali perubahan izin. Nah, kita langsung ke implementasinya. Untuk membuat user Reisha, kita bisa pakai password dengan sintaks create user, terus pakai petik 1, namanya Reisha, petik lagi, terus ada add localhost. Ini bisa diakses di komputer lokal doang. Lalu ada identify
by. Nah, di sini kita bisa pakai password, bebas mau passwordnya apa, tapi yang biar gampang pakai password underscore Reisha biar gampang diingat. Terus jangan lupa pakai titik koma. Kita jalanin dulu aja biar tahu ini bakal berhasil apa enggak. Ini udah berhasil ya. Nah, karena user Reisha-nya udah berhasil dibuat, kita bikin akses insert, karena di user Reisha kita cuma bisa insert ke semua tabel di database kita. Kita pakainya grand insert on, nama database-nya itu obat 089 titik bintang to, petik nama usernya Reisha at localhost titik, dan tidak lupa dengan titik koma. Terus kita coba jalanin. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, lanjut buat user yang kedua, yaitu user Naindra. Sama caranya kayak tadi, kita pakai create user Naindra at localhost identify by, passwordnya disamain aja, password underscore Naindra terus titik koma. Kita jalanin. Oke, berhasil. Terus karena di Naindra ini kita cuma bisa aksesnya select doang, jadi kita pakainya grand select on, dan nama database-nya obat 089 titik bintang to, nama ininya, nama usernya Naindra at localhost titik koma. Oke, kita jalanin. Oke, berhasil. Terus yang terakhir kita pakai flash privilege. Oke, berhasil. Tadi kan kita udah bikin dua user yang berbeda. Sekarang kita mau tes apakah database ini bisa diakses dari komputer lain ceritanya. Di sini kita buka MySQL Workbench-nya, kita tambahkan MySQL connection. Terus di sini connection name-nya bebas, tapi karena aku mau coba di user Reisha dulu, jadi pakainya Reisha underscore connection aja. Terus username-nya diganti, tadi namanya apa, Reisha localhost kan, makanya kita pakainya username-nya Reisha. Nah, passwordnya ini masukin password yang udah di set tadi, kita pakainya password underscore Reisha. Habis itu kita oke. Habis itu servernya terbuat. Kalau servernya udah berhasil dibuat, kita langsung buka aja. Ini continue anyway. Terus di sini kita masuk, kita use database-nya dulu. Use database-nya tadi namanya obat. Use obat 089. Jangan lupa titik koma. Kita execute. Oke, dia berhasil. Terus kita masukin, karena tadi di Reisha cuma bisa insert data doang, jadi kita masukin insert into, masukin ke obat underscore 089, parameternya ada ID underscore obat, terus ada nama, kapitalnya juga harus diperhatiin biar dia nggak error teman-teman, obat, terus ada harga underscore obat, terus masukin value-nya, misalnya ID obatnya 104, terus masukin nama obatnya misalnya Panadol, terus masukin harga obatnya misalnya 3.000, tutup kurung, titik koma.
kita masukin, kita jalanin. Datanya udah berhasil. Nah, kalau mau lihat hasilnya kan gak bisa, karena di server Risha ini kita cuma bisa nambah data. Nah, mau lihat hasilnya itu kita balik lagi, kita bikin lagi connection baru, yaitu pakai Nindra connection. Caranya sama, kita ke MySQL connection namanya samain aja, tapi kita pakai Nindra_connection. Terus username-nya berarti namanya Nindra, passwordnya kita masukin tadi password _Nindra. Habis itu kita oke. Berarti servernya udah kebuat. Lalu kita buka connection Nindranya. Ini continue anyway. Nah, jangan lupa pertama-tama use database-nya dulu biar tahu database mana yang mau di select. Use database, nama database tadi obat 089, kita execute. Oke, berhasil. Terus masukin select bintang from obat _089 titik koma. Kita execute. Berhasil, dan yang tadi kita masukin di server Risha udah ke input di sini. Oke, sekian penjelasan tentang tugas 2 basis data ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.